Kan gua bilang ditarik aja. Pada ngapain? Allah. Aduh. Gak anak-anak ya, gak dewasa. Di mana-mana berantem. Suami istri berantem. Remaja juga berantem. Ngapain? Ikut Rusia Ukraina aja berantem. Daripada berantem gini, mendingan kita menyaksikan video kelas 11 IPS 1 yuk. Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan, diambil dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi yang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapuntahyang Srijayanasa. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada laut yang besar, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentang pengaruhnya sampai ke India. Para saudagar sekalian, marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang akan kami dapatkan? Saya akan menjanjikan kemakmuran atas nama Kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal dari perjanjian, maka kami akan berdagang selama 6 bulan. Dan jika kami tidak mendapatkan apa yang telah dijanjikan, maka kami akan pergi dari wilayah ini. Tentu, itu tidak akan terjadi. Baiklah kalau begitu, kami bersedia. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai, sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada juga seorang biksu yang datang. Ia adalah Ising. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Ising. Ising tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda Raja, Ising telah sampai di kerajaan dan ingin menghadap ke Baginda Raja. Baiklah, silakan, Ising, masuk. Baginda Raja, saya bernama Ising berasal dari Tiongkok. Saya ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Kenapa kamu ingin mengajari agama Buddha di wilayah ini? Saya ingin mengajak berbuat kebajikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang kamu ajarkan tentang agama Buddha? Dalam agama Buddha, mengajarkan untuk melepaskan nafsu dan penderitaan dalam diri manusia untuk mencapai nirvana. Baiklah, saya izinkan. Terima kasih, Baginda Raja. Panglima Perang, bersiaplah. Bersiap untuk apa, Baginda? Dalam waktu dekat, kita akan melakukan ekspedisi militer ke wilayah bumi Jawa. Untuk apa penyerangan ini, Baginda Raja? Aku ingin memperluas kerajaan Sriwijaya. Baik, Baginda Raja. Rebutlah kekuasaan yang berada di wilayah Tulang Bawang, serta Tanah Jawa, Kerajaan Jambi, dan Kerajaan Kalingga. Baik, Baginda. Kami akan mengumpulkan prajurit dan menyusun strategi perang. Sriwijaya telah berhasil mencampakkan kekuasaan di Tulang Bawang serta menguasai Kerajaan Jambi dan Kerajaan Kalingga. Akhirnya terwujud juga cita-citaku untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. Terima kasih para panglimaku dan juga penasehatku. Sudah tugas kami untuk membantu Baginda Raja. Benar sekali, tapi aku masih ingin memperluas wilayah kekuasaanku. Apakah kita akan melakukan penyerangan ke kerajaan lainnya, Baginda Raja? Tidak, aku ingin menikahi putri kedua dari kerajaan Tarumanegara, Linggawarman. Dapuntahyang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kencana, putri kedua dari Raja Kerajaan Tarumanegara, Linggawarman. Dapuntahyang pun mendatangi Kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Aku ingin meminang putri keduamu, Raja Linggawarman.
Atas dasar apa kau ingin menikahi Soba Kancana? Aku menyukai sosok wanita sepertinya. Ia penyayang, baik hati. Aku akan berjanji akan memberikanmu keturunan yang gagah. Aku akan mengizinkan jikalau putriku bersedia. Bagaimana putriku? Apakah kau menerima pinangan dari Raja Sriwijaya ini? Iya ya, aku menerimanya. Aku rasa Dapun Tahyang adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Baiklah, kalau itu keputusanmu, pernikahan akan dilaksanakan secepatnya. Terima kasih Ayah. Perkawinan ini menghasilkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Darananindra. Darananindra berbesaran dengan pegawai bawahannya, yaitu Sri Darmasetu. Darmasetu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan Samarakwira, Raja Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Selindra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samarakwira, kemudian lahirlah Balaputra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung dari Samarakwira. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek yang bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memulihkan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakat. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasihatnya. Bagaimana menurutmu ini, Wangsa? Kehendak yang mulia adalah perintah bagi kami. Bukan begitu maksudku. Aku ingin meminta pendapat kalian. Pendapat apa Baginda Raja? Begini, aku memiliki niat untuk membuat suatu bangunan yang dimana kita bisa menghormati orang yang sudah meninggal dan sekaligus bisa menjadi arti sejarah bagi kerajaan kita. Memangnya Baginda ingin bangunan yang seperti apa? Gimana Baginda ingin membangun candi tersebut? Sejujurnya, saya juga masih memikirkan tentang hal ini. Apakah kalian punya pendapat? Saya punya pendapat Baginda. Bagaimana jika candi itu dibangun di atas bukit? Saya sependapat Baginda, agar candi itu terlihat gagah dan megah. Saya mempunyai kenalan arsitek Baginda. Ia bernama Gunadarma. Ia berasal dari negeri seberang dan dia sangat terkenal di negeri. Mungkin dia bisa memenuhi sesuai kehendak Baginda. Laksanakan. Laksanakan Baginda. Saya akan membawa dan mencarinya ke sini. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang itu, Gunadarma pun menghadap sang raja. Hatur sembah saya Baginda. Saya telah mengetahuinya dari para wangsa. Bagus jika kamu sudah mengetahuinya. Namun, bagaimana? Apakah sudah ada gambar kasarnya? Saya telah menyelesaikannya Baginda. Ini rancangan yang telah saya selesaikan. Rancanganmu sudah bagus. Namun aku meminta tolong bahwa kamu harus menambahkan relief di setiap undakannya. Relief yang berupa mengajarkan tentang agama Buddha dan yang menggambarkan tentang masyarakat. Baik Baginda, saya akan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahapan. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramawardhani yang memerintah. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada Rakai Pikatan, suami dari Pramawardhani. Hal ini jelas membuat Balaputra Dewa, adik dari sang Raja Samaratungga yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Balaputra Dewa menemui Pramawardhani dan suaminya di kediaman mereka. Ada apa kiranya paman mengunjungi kami ke sini? Aku dengar dari para tetua bahwa kamu akan menggantikan raja. Menurutku itu hal tidak tepat. Kenapa Paman bisa berpikir seperti itu? Aku adalah adik dari mendiang raja, jadi aku berhak untuk menerima kerajaan ini. Jangan lupakan hal ini Paman. Aku adalah anak dari sang raja. Dan aku juga memiliki hak atas tahta ini. Lagi pula dia juga suamiku. Dan menurutku tidak ada yang salah dari keputusan para tetua. Baiklah, jika itu ada keputusanmu, aku akan meninggalkan tanah Jawa. Dan aku akan balik ke kediamanku di ibuku di Sumatera. Sesuai dengan ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramawardhani menjadi raja. Balaputra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, ke tanah kelahiran ibunya. Balaputra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Salindra.
Balaputra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa. Aku akan membangun kembali kerajaan Sriwijaya dan akan menjadikan kerajaan Sriwijaya terhebat di Nusantara. Kami akan setia mengabdi kepada Sri Maharaja Balaputra Dewa. Panglima, siapkan prajurit dan strategi perang kita. Kita akan menguasai jalur Selat Malaka hingga Selat Kalimata. Baik, Baginda Raja, akan kami laksanakan. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah perairan Sriwijaya yang sangat luas. Luas wilayah perairan di masa pemerintah Balaputra Dewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara. Sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Apalagi didukung armada laut Sriwijaya memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputra Dewa sehingga menguasai wilayah jajahan. Kemudian dijadikan pusat perdagangan serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran Cina dan India. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputra Dewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha, dan pusat perdagangan Asia Tenggara. Di masa kepemimpinan Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai, akibat dari pengendapan Sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini pun juga dibarengi dengan serangan kerajaan Kola Mandala dari India yang dipimpin oleh Rajendra Kola I. Pengawal, panggilkan Perdana Menteri. Baik, Yang Mulia. Perdana Menteri, siapkan pasukan kita untuk menyerang Sriwijaya. Apakah kamu yakin, Kakanda? Tentu saja, Ratuku. Aku ingin menguasai perdagangan Sriwijaya. Baiklah, Kakanda, jika tekadmu sudah bulat. Kalau begitu, saya izin undur diri, Yang Mulia, untuk mempersiapkan perang. Pada tahun 1025 Masehi, kerajaan Kola Mandala melancarkan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Serangan tersebut menyebabkan Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman ditahan oleh pihak Kola Mandala. Baginda! Tolong Baginda! Ikut aku! Lepaskan aku! Permaisuri! Ikut aku! Kerajaan Kola Mandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sangrama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan yang terakhir, serangan dari kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya. Peninggalan sejarah singkat misteri kejayaan negeri, pengarung tangguh penguasa bahari. Prasasti arca dan kronik jadi bukti Sri Maharaja. Kelas 11 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama guru sejarah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kelas 11 IPS 1 yang telah membuat video tentang drama sejarahnya. Drama ini merupakan pelajaran yang berharga buat kita. Aktingnya bagus dan memaknai dengan semua drama yang kalian buat. Bapak mengucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga menjadi pelajaran buat kita. Semoga menjadi pembuatan video yang sangat berharga buat Bapak khususnya dan buat kita semuanya. Dari video yang kamu buat,
kami yang menonton, dan siapapun yang melihatnya, semoga bisa mengambil pelajarannya. Sekali lagi, untuk kelas 11 IPS 1, Bapak mengucapkan is the best, dan selamat buat kelas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.